dalam rangka memastikan terjaganya ketahanan pangan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Maka Kapolres Barito Selatan dan Komandan Kodim 1012 Buntok kompak melaksanakan program pertanian di wilayah kabupaten setempat. Saat dibincangi oleh awak media Jumat 17 Juli 2020, Kapolres Barsel AKBP Devi Firmansyah mengatakan bahwa program pertanian merupakan hasil kerjasama Polres dan Kodim bersama dengan masyarakat di dua desa itu merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap ketersediaan bahan pangan masyarakat yang saat ini tengah terpuruk secara ekonomi akibat dampak adanya pandemi COVID-19. Orang nomor satu di jajaran Kepolisian Barito Selatan ini juga menjelaskan, adapun tujuan utama dari program itu adalah untuk penyediaan bahan pangan, agar tidak terjadi kelangkaan bagi masyarakat di tengah adanya pandemi. Serta yang lebih pentingnya lagi adalah memberikan contoh untuk seluruh masyarakat di Bumi Batuah, supaya bisa mulai menggalakkan bercocok tanam bahan pangan secara mandiri di lahan dan perkarangan masing-masing. Polres dengan Dandim menghimbau kepada masyarakat untuk menyikapi pandemi COVID yang sampai saat ini masih terjadi. Kami menghimbau kepada masyarakat segera lakukan ketahanan pangan pribadi, ketahanan pangan masing-masing, ya. Karena sekali lagi kita ulangi, kita tidak tahu pandemi ini berakhir sampai kapan. Minimal kita sudah berusaha, ya. Jadi kita harapkan masyarakat mulai sekarang sudah mulai mungkin menanam sayuran, cabai, kemudian yang ada ternak ayam segera dikembangbiakkan dengan baik supaya paling tidak nanti ke depan mereka tidak kesulitan. Namun tentunya kami dari TNI dengan Polri tidak akan tinggal diam, artinya kami juga tetap akan melakukan pemantauan bahan-bahan pokok supaya tidak ada sampai terjadi oknum-oknum yang nanti akan berusaha mengambil keuntungan dengan cara menimbun. Ya, namun kita harapkan masyarakat juga semakin mandiri, ya, belajar dari pengalaman dan kejadian yang sudah ada saat ini. Mari kita sama-sama mulai menggalakkan ketahanan pangan masing-masing, ya, baik melalui hidroponik bisa, melalui bercocok tanam di tanah yang ada juga sudah bisa, karena kita lihat rata-rata tanah di Kalteng ini masih sangat luas dan masyarakat rata-rata memiliki tanah, ya. Selain kita menghimbau tidak usah dibakar, kita juga menghimbau supaya itu bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam sehingga kita survive dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami kasih nama Pasada 2000 karena selama ini mungkin ketahanan pangan atau kebun-kebun biasanya berdiri sendiri. TNI membuat sendiri, Polri membuat sendiri. Kami kebetulan saya Dandim, saya Liting 2000 dengan nama Parikesit, ya. Kemudian Pak Kapolres ini Liting juga 2000, ya. Namanya Sanika Satyawada. Jadi kita gabung Pasada 2000. Yeah. Tentunya ini juga memberikan percontohan kepada masyarakat bahwa kita manfaatkan lahan-lahan tidur, ya, dengan cara tidak membakar, ya. Apalagi ini antisipasi sudah mau memasuki musim kemarau, kita TNI Polri dan BPBD sudah melaksanakan apel gelar kesiapan karhutla, ya. Ini memberikan pembelajaran yang bagus pada masyarakat, jangan membakar tetapi bisa membuka lahan untuk
sebagai ketahanan. Dandim 1012 Buntok, Letkol Infantri Tuwadi mengatakan, hingga saat ini dari 4 hektar lahan yang tersedia, pihaknya telah berhasil membuka sebanyak 2 hektar lahan yang sudah siap mulai ditanami. Sedangkan untuk yang 2 hektarnya lagi, kedepannya akan segera dilakukan pembukaan agar bisa segera dilakukan penggarapan untuk selanjutnya. Tujuan dari pendirian Kebun Pasada 2000 ini tidak lain tidak bukan bahwa kami TNI Polri akan selalu mendukung pemerintah daerah khususnya dalam ketahanan pangan. Ini kami manfaatkan, memang ini adalah tanah kodim yang hibah dari pemerintah daerah, kurang lebih luasannya ini 4 hektar, tetapi yang kita kerjakan untuk kebun kurang lebih 2 hektar karena sebagian masih ada yang rimbun, itu ada bibit sawit. Kemudian kita bekerjasama juga dengan kelompok tani yang ada di kampung sini, kelompok tani Betang Karya Baru, artinya dia yang punya tanah di sekelilingnya juga ikut dibuka. Dalam rangka antisipasi kita pencegahan COVID-19 ini, seandainya kita belum tahu nih sampai kapan berakhir, jadi kita sudah bisa punya stok pangan. Jadi untuk di area kebun ini kita sudah melakukan penanaman semangka, penanaman semangka. Kemudian nanti ke depan saya dengan Pak Dandim juga akan melakukan penanaman sayur-sayuran. Jadi supaya nanti ketika terjadi stagnasi ataupun terjadi ketiadaan bahan-bahan pokok, paling tidak kita masih bisa survive dengan bahan-bahan yang ada ini. Dan ini nanti akan kita bagikan kepada masyarakat juga, khususnya dalam masa pandemi ini. Karena seperti yang dibilang Pak Dandim tadi, kita nggak tahu sampai kapan ini. Yang penting kita persiapan dulu, sehingga kalau terjadi hal yang terjelek, paling tidak kita sudah siap. Sementara itu, di tempat dan waktu yang terpisah, Rektor UPR Dr. Andri Elia Embang SEMSI mengatakan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, masyarakat harus mampu mempersiapkan ketahanan pangan secara mandiri. Akibat pandemi COVID ini sudah jelas bahwa akan berdampak terhadap kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya manusia yang mana atau masyarakat yang mana? Ya manusia Indonesia, ya masyarakat Indonesia yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Indonesia, yang ada di Kalimantan Tengah. Sering orang bertanya, ini masyarakat yang mana? Ya masyarakat Indonesia. Kalau di Kalimantan Tengah, ya masyarakat Kalimantan Tengah termasuk masyarakat adat. Nah, tentunya dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia bahwa kita harus didorong menyiapkan ketahanan pangan Kalimantan Tengah. Terima kasih pada Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kalimantan Tengah sebagai wilayah, salah satu wilayah Indonesia yang mendukung ketahanan pangan nasional. Dr. Andri Elia mengapresiasi semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan sekaligus mendorong ketahanan pangan nasional. Selain itu, kata Andri Elia menambahkan, sekedar untuk diketahui pula bahwa saat ini UPR juga sedang mengembangkan kawasan pertanian terpadu atau PIT Teknopark PTP UPR yang berada masih di dalam lingkungan kampus. Dirinya juga berharap ke depan baik dari pemerintah daerah, Polri, TNI, dan sivitas akademisi bersama masyarakat bisa saling bergandeng tangan untuk mempersiapkan ketahanan pangan terlebih di tengah adanya pandemi COVID-19.
Dari Kota Buntok dan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Herman Susilo, Stefano Sebastian Tampetu, dan Yundi Satria, Kalteng News TV melaporkan.